Di balik kemewahan dan pintu yang selalu tertutup, ada cerita yang tak pernah terucap. Aku, yang kalian lihat sebagai istri seorang pengusaha sukses, menyimpan sebuah taman rahasia di dalam hati. Taman itu tak ditumbuhi bangga-bangga kebahagiaan yang semestinya, melainkan ilalang kerinduan dan kesepian. Suamiku, seorang pria hebat di mata dunia, adalah bayangan yang hanya singgah sesaat di rumah yang ia sebut istana kami. Sibuk membangun menara bisnisnya, ia lupa bahwa ada hati yang butuh disirami perhatian. Bukan hanya dihujani kemewahan, hari-hariku berlalu dalam rutinitas yang sunyi. Hingga suatu hari muncul seseorang yang berbeda. Namanya Bima, sopir pribadi baru yang dikirimkan suamiku. Awalnya, aku tak terlalu peduli. Bagiku, ia hanyalah bagian lain dari fasilitas yang diberikan suamiku. Namun, tatapannya berbeda. Saat pertama kali kami bertemu, matanya tak hanya melihatku sebagai nyonya besar, tapi sebagai seorang perempuan. Ada kehangatan di sana. Sebuah pengakuan tulus yang sudah lama tak kurasakan. Percakapan kami dimulai dari hal-hal sepele di dalam mobil. Tentang kemacetan Jakarta, tentang lagu yang diputar di radio, tentang tempat makan enak di pinggir jalan yang belum pernah kujamah. Bima memiliki cara bercerita yang sederhana, namun memikat. Ia membuka duniaku pada hal-hal yang selama ini terlewatkan. Ia menunjukkan padaku bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di semangkuk bubur ayam di pagi hari, atau dalam tawa anak-anak yang bermain leyeng-leyeng di lapangan. Perlahan, mobil yang kami tumpangi bukan lagi sekadar alat transportasi, melainkan sebuah ruang aman di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Setiap pagi, aku mulai menantikan kehadirannya. Senyumnya saat membukakan pintu mobil untukku menjadi mentari pertamaku. Aku mulai berdandan bukan lagi untuk akora-kora sosialita yang membosankan tapi antuknya. Aku ingin melihat binar di matanya saat ia melirikku dari kaca spion. Kami seringkali mengambil rute yang lebih jauh, memutar, hanya untuk memperpanjang waktu kebersamaan kami. Di dalam keheningan mobil yang melaju, kami saling berbagi cerita, tawa, dan sesekali tatapan yang menyimpan makna lebih dalam. Aku tahu ini salah. Aku sadar betul posisiku, tapi hati tak pernah bisa memilih pada siapa ia akan berlabuh. Rasa nyaman yang diberikannya bagaikan oase di tengah gurun kesepianku. Ia memperlakukanku dengan begitu lembut dan penuh perhatian, mengingatkanku untuk makan tepat waktu, membawakanku minuman hangat saat hujan, hal-hal kecil yang justru terasa begitu besar artinya. Perhatiannya adalah melodi indah yang mengisi kekosongan jiwaku. Suatu sore, hujan turun begitu deras. Kami terjebak macet total. Suasana di dalam mobil menjadi begitu hening. Hanya terdengar rintik hujan yang mengetuk kaca jendela. Entah siapa yang memulai, tangan kami saling bertaut. Sebuah sentuhan sederhana yang mengalirkan getaran luar biasa. Saat itulah aku sadar, aku telah jatuh pada orang yang seharusnya tak boleh kusentuh. Tatapan kami bertemu, penuh dengan pertanyaan dan keinginan yang sema-sima kami pendam. Dinding pertahanan yang kubangun selama ini runtuh. Rasa bersalah beradu dengan kerinduan yang tak tertahankan. Kami tahu hubungan ini adalah api yang bisa membakar kami kapan saja. Tapi di saat yang bersamaan, kehangatannya adalah satu-satunya hal yang kami inginkan. Di tengah kemewahan yang hampa, aku menemukan kehidupan dalam kesederhanaan bersamanya. Setiap pertemuan singkat terasa begitu berharga. Setiap percakapan menjadi kenangan yang kusimpan rapat-rapat. Kami mulai mencari celah untuk bisa bersama lebih lama. Sebuah kedai kopi kecil di sudut kota yang sepi menjadi tempat rahasia kami. Di sana, aku bukan lagi seorang istri pengusaha,
Dan dia bukan lagi sopir pribadiku. Kami hanyalah dua insan yang saling menemukan kenyamanan. Kami berbicara tentang mimpi-mimpi kami. Ia bercita-cita memiliki bengkel kecil sendiri. Sementara aku hanya bermimpi untuk bisa tertawa lepas tanpa beban. Di matanya, aku melihat cerminan diriku yang telah lama hilang. Suamiku, ia tak pernah menyadari apapun. Baginya, selama semua fasilitas tersedia dan citra keluarga sempurna terjaga, semuanya baik-baik saja. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga tak menyadari bahwa istrinya telah membangun dunia lain, sebuah dunia rahasia bersama pria lain. Ironisnya, pria itu adalah orang yang ia percaya untuk menjagaku. Semakin dalam aku terjerat dalam hubungan ini, semakin besar pula rasa takutku. Setiap dering telepon dari suamiku terasa seperti lonceng peringatan. Setiap kebohonganku untuk bisa bertemu Bima terasa seperti beban yang semakin berat. Aku hidup dalam dua dunia yang saling bertolak belakang. Dunia gemerlap yang dingin dan dunia tersembunyi yang hangat. Aku tahu, cepat atau lambat aku harus memilih. Tapi bagaimana aku bisa memilih ketika yang satu adalah kewajiban dan yang lainnya adalah kebahagiaan yang selama ini ku cari? Malam itu, setelah sebuah acara makan malam yang membosankan bersama rekan bisnis suamiku, Bima mengantarku pulang. Di depan gerbang rumah yang megah, suasana kembali hening. Hati-hati di jalan, ucapku lirih. Sebuah kalimat standar yang tiba-tiba terasa begitu berat. Ia hanya mengangguk, tapi matanya mengatakan 1000 hal yang tak bisa terucap. Sebelum aku benar-benar turun, ia menahan tanganku. "Nyonya, apakah Nyonya bahagia?" Tanyanya pelan. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun menusuk tepat di jantungku. Air mataku tak bisa lagi kubendung. Untuk pertama kalinya, ada orang yang benar-benar peduli pada kebahagiaanku. Bukan pada penampilanku, bukan pada statusku. Aku hanya menggeleng pelan, membiarkan air mata menjadi jawabanku. Dalam sorot lampu jalan yang temaram, aku melihat kepedihan yang sama di matanya. Kami berdua terperangkap dalam situasi yang tak seharusnya ada. Sebuah hubungan yang dimulai dari kesepian, dan kini harus menghadapi kenyataan. Kisah kami adalah bisikan di balik kemewahan. Sebuah rahasia yang tersimpan rapat di dalam mobil yang setiap hari membawa kami pada persimpangan antara benar dan salah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai